Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Sekarang kita mau tanya jawab lagi nih. Ada yang bertanya di kolom komentar. Om, rencana nih tahun depan mau beli Terios tipe manual buat usaha sampingan travel. Menurut Om, worth it nggak ngambil Terios? Posisi saya di Kalimantan sih, full gunung tanjakan. Nah, jadi teman-teman kita jawab ya. Untuk Terios itu sangat direkomendasikan sebagai mobil travel. Karena apa? Karena ground clearance-nya yang tinggi serta durabilitasnya untuk kaki-kaki. Terios itu terkenal banget dengan durabilitas kaki-kakinya yang badak, teman-teman ya. Ya, meskipun begitu, ada juga yang dikorbankan, yaitu adalah kenyamanan. Kenyamanan untuk dari Terios, teman-teman, itu memang tidak senyaman mobil-mobil MPV, teman-teman, karena mobil ini kan dikelaskan di SUV. Jadi, untuk segi kenyamanan itu memang agak sedikit dikurangi, seperti Avanza. Mungkin bisa lebih nyaman karena dia disetting untuk mobil penumpang. Sedangkan untuk Terios, memang mobil penumpang juga, teman-teman ya, tapi dia mengutamakan durabilitas dan juga ketangguhan dalam menaklukkan medan-medan. Nah, ini pas banget kalau misalnya mau dijadikan mobil travel untuk di Kalimantan. Itu Kalimantan tuh banyak banget, teman-teman ya, travel-travel yang menggunakan mobil Terios. Karena kan jalurnya Kalimantan itu sangat terkenal dengan jalur yang sangat ekstrim, teman-teman ya. Bebatuan, terus juga melewati anak sungai. Itu pernah saya lihat, teman-teman. Bayangkan, tapi di sana berjejer banyak banget, mayoritasnya kalau nggak Terios itu ras. Jadi, kalau untuk mobil travel di Kalimantan itu sangat direkomendasikan mobil Terios ataupun ras. Nah, ini pertanyaan kedua nih, Kak, cover fog light-nya yang kanan apakah sudah diperbaiki yang boncel? Memang kemarin pernah ada sedikit nabrak mobil pick up, jadi lecet, teman-teman. Ini nih, seperti ini. Itu belum diperbaiki. Nih. Ya. Ini nih. Jadi kalau untuk memperbaikinya itu lumayan, teman-teman ya. Harga dari covernya aja nih, ini bisa 1.200.000 nih saya cek, teman-teman. Bayangkan ya, 1.200.000 hanya untuk covernya aja, nggak termasuk dengan lampunya atau DRL-nya, teman-teman. Jadi sayang banget 1.200.000 hanya ini. Untuk ini ya kita tahan-tahanin aja dulu lah. Untuk kaki-kaki hanya ingin ganti ban asli dengan ban AT, velg tetap standar, suspensi dan lain-lain standar. Ada tips nggak? Jadi untuk mengganti ban AT, teman-teman ya, itu memang oke untuk Terios ataupun ras, karena kan mobil ini SUV berpenggerak belakang, dia juga ground clearance-nya tinggi, jadi cocok banget untuk ban AT. Tetapi teman-teman, untuk menggunakan ban AT ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan ukuran bannya, teman-teman. Yang paling aman ya, saya sudah riset ya, yang paling aman itu standarnya 215/60 R17. Ini standarnya OM dari Terios yang sudah bervelg R17. Beda cerita kalau misalnya yang tipe X, saya lupa itu 16 atau 17 ya. Jadi ini yang paling aman itu 215/60 R17. Berarti standarnya ya, teman-teman ya, untuk 215/60 R17 tuh. Ini ya standarnya. Nah, itu yang paling aman, teman-teman ya. Tapi untuk ban AT dengan ukuran tersebut jarang pilihannya, teman-teman ya. Nggak banyak. Ada juga pilihan atau opsi lain, teman-teman ya, dengan ukuran 215/65 R17. Ini sangat disarankan. Kalau yang tadi itu yang paling aman. Nah, ini yang sangat disarankan nih. Karena diameternya itu naik sedikit, tampilannya lebih padat, dan juga biasanya tidak mentok. Ini nih, lingkar roda dari Terios. Ini sangat disarankan. Nah, satu lagi, teman-teman ya, untuk rekomendasi ukurannya kita perhatikan juga nih di 225/65 R17. Ini adalah ukuran dengan batas maksimal, teman-teman. Kita harus perhatikan sininya nih. Karena apa? Karena kita takutkan bannya itu akan nyentuh di dalam inner fender, teman-teman. Inner fender mobil nih, di sini nih. Nih, ini yang kita takuti nanti dia nyenggol sini pas waktu mobil berbelok. Jadi itu ukuran yang paling maksimal. Selain ukuran kita tentukan, teman-teman ya, kita juga harus memperhatikan kenyamanan penggunaan ban AT. Karena kenyamanan menggunakan ban AT atau ban all terrain itu nggak sama dengan ban yang khusus untuk di aspal dan jalan-jalan biasa. Karena ban AT itu tapaknya keras, teman-teman ya, dan juga untuk pinggirnya juga keras. Jadi dia itu tidak disarankan bagi kamu yang mau mencari kenyamanan. Mobilnya aja ini udah nggak nyaman, apalagi ditambah dengan ban AT. Jadi teman-teman juga harus pikirkan jangka panjang, teman-teman ya, peruntukan mobilnya. Kira-kira mobil ini nih emang khusus kita sering gunakan di jalur off-road atau jalur yang bebatuan, jalur rusak, ataukah mobil ini kebanyakan di dalam perkotaan. Kalau memang dia memang diperuntukkan untuk jalan-jalan yang off-road, jalan-jalan tanah, jalan-jalan menanjak dan rusak, nggak apa-apa, kalian ganti ke ban AT. Nah, selain itu teman-teman ya, ada konsekuensi lagi terhadap penggunaan ban AT, yaitu konsumsi bahan bakarnya akan tidak seefisien dalam penggunaan ban standar. Karena ban AT itu berat,
teman-teman, dan juga bergerigi, ada tekstur di tapaknya itu beda dengan ban standar. Dia memang dikhususkan untuk jalanan rata, jalanan mulus, dia oke teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pakai ban AT, otomatis penggunaan BBM-nya itu lebih boros atau lebih tidak efisien teman-teman. Teman-teman juga perhatikan perawatan pasca mengganti ban biasa ke ban AT, pastinya teman-teman harus melakukan spuring. Karena apa? Karena bobot dari ban ini berbeda dibandingkan dengan ban standarnya Terios. Selain itu karakternya juga berbeda. Tadi kan saya juga jelaskan ya untuk ukurannya, tapi teman-teman perhatikan lagi nih, karena teman-temannya di dalamnya ini ada kan inner fender spakbor nih spakbornya ini teman-teman perhatikan, kalau misalnya dia belok, dia nyentuh, itu jangan diganti, jangan paksakan untuk ganti. Makanya tadi saya berikan beberapa pilihan untuk ukuran disesuaikan dengan inner fendernya. Nah, ada yang bertanya nih, bedanya di mana antara Terios RAT sama R Custom? RAT sebenarnya ini juga RAT teman-teman ya, tapi ini RAT Custom. Dia tuh jadi ada 3, RAT biasa, RAT ADS, dan juga ada lagi RAT Custom, yaitu ini. Kalau misalnya RADS mirip-mirip dengan tipe RAT biasa, bisa dilihat dari fog lampnya. Kalau R Custom itu bedanya di tampilan depan, seperti di sini covernya beda teman-teman ya. Covernya kalau R Custom ini sudah black glossy yang sampai sini nih, tapi kalau hanya tipe R biasa dia batas ini aja teman-teman ya, nggak glossy, covernya warna hitam dop. Pembedanya lagi yaitu ini nih, dia listnya nih, list merah ini dari sini sampai menembus ke grillnya ini, sampai masuk lagi ke dalam headlamp. Jadi untuk headlampnya untuk tipe R biasa dan juga tipe R Custom itu beda teman-teman ya. Misalnya untuk penggantian untuk tipe R dan tipe R Custom itu beda. Jadi kalau misalnya teman-teman mau upgrade dari R biasa ke R Custom, pastinya teman-teman banyak ganti nih, dari headlamp, terus juga grillnya, terus juga untuk covernya, terus juga bumpernya. Ini sedikit berbeda teman-teman ya. Dan juga untuk tipe R biasa itu belum ada kamera 360. Kalau itu tadi kan tampilan depannya teman-teman yang berbeda. Sebenarnya banyak yang berbeda teman-teman, mulai dari velgnya beda nih. Kalau R Custom sudah dual tone, kalau tipe R biasa itu single tone, memang bentuknya sama tapi single tone berwarna metal gun. Juga untuk ini nih, untuk spionnya dia sudah dual tone kalau tipe R Custom. Banyak lagi teman-temannya, di belakang ada list merahnya untuk tipe R Custom. Nah, interior R Custom itu sudah beda lagi teman-temannya, dia sudah menggunakan joknya ini nih. Nih, dia sudah menggunakan jok lapis kulit teman-teman ya nih. Nah, kalau tipe R biasa dia masih menggunakan bahan kain teman-teman, sehingga kalau ketumpahan air dia lebih mudah meresap kalau dibandingkan dengan tipe R Custom yang kombinasi nih antara kulit sama bloodroof. Dan masih banyak detail-detail lain yang beda, yang kalau mau dijelasin sekarang pertanyaan-pertanyaan lain nggak kebaca. Nanti akan kita buatkan khusus untuk perbandingannya. Perihal RWD penyakitnya apa aja kita jelasin dulu kelebihannya. Kelebihannya dia itu kalau nanjak kuat karena dia traksinya dari ban belakang, dan untuk kaki-kaki depan itu bisa lebih awet. Kenapa? Karena dia kan dibedain yang mana untuk menyalurkan tenaga, di mana untuk yang ban depan itu untuk mengatur arah dari mobil. Jadi tugasnya berbagi. Untuk kelemahannya ini sebenarnya bukan penyakit ya, ini balik lagi ke sisi negatifnya ya. Karena penggerak belakang itu adanya propeller shaft. Di bawah mobil ada propeller shaft teman-teman, yang ada gardan di sini. Nah, itu gardan ya, itu gardan. Jadi ada penyalur dari tenaga mesin ke belakang. Nah, itu menggunakan propeller shaft yang panjang ya, dari depan ke belakang. Itu kalau saya itu terasa. Kita ngerasa ya kalau bawa mobil tuh suara dari transfer tenaga itu terdengar di propeller shaft, itu menimbulkan suara meskipun memang nggak mengganggu, itu normal. Seperti juga mobil-mobil lain itu normal, seperti Fortuner, Pajero, pastinya ada suara penyaluran tenaganya. Mungkin suaranya terdengar karena kalau misalnya penyalurannya di depan, nggak ada lagi yang namanya propeller shaft, nggak ada lagi gardan belakang, dia langsung digerakkan di ban depan, jadi dia lebih senyap. Terus juga ada tonjolan yang sedikit besar teman-teman ya kalau di baris penumpang sini nih, ini. Nah, dia tonjolannya ini untuk propeller shaft yang melintang di mobil. Oke, sekian videonya teman-teman, terima kasih yang sudah bertanya. Nanti kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.